Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat selalu bagi kita semua. Mahasiswa sekalian, kembali kita berjumpa dalam pertemuan kita di mata kuliah pengantar ekonomi. Malam ini kita sampai pada materi ke-13 ya, yaitu kita berbicara tentang kebijakan stabilisasi. Kebijakan stabilisasi ini dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengurangi beban kondisi ekonomi yang sulit, kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, ya, lalu mengatasi hal-hal yang berbau inflasi, ya, apabila kondisi inflasinya meningkat, pengangguran meningkat, dan sebagainya. Ya. Kebijakan stabilisasi ini berguna ya, bagi pemerintah dalam rangka menetralisir ya, kondisi-kondisi perekonomian yang mengarah kepada penurunan pertumbuhan, meningkatnya pengangguran, dan sebagainya. Ya. Agar ekonomi berjalan dengan baik ya. Makanya kondisi sekarang kan sudah sering sekali ya Presiden kita menyampaikan bahwa akan ada masa sulit ya pada tahun-tahun yang akan datang ya. Akan ada masa sulit pada tahun-tahun yang akan datang. Sehingga diperlukanlah kebijakan untuk menetralisir semua. Untuk itu simaklah video berikut ini, kita bicara tentang apa sebenarnya kebijakan stabilisasi itu ya. Kebijakan seharusnya apakah kebijakan stabilisasi itu apakah dilakukan secara aktif atau secara pasif ya. Bagi banyak ekonom, masalah kebijakan pemerintah yang aktif ya, kebijakan pemerintah yang aktif adalah harus jelas dan sederhana. Ya. Dasar daripada dibuatnya kebijakan ya, biasanya karena adanya periode pengangguran yang tinggi, ya. Tingkat pendapatan yang rendah serta tekanan ekonomi yang meningkat. Yang mempengaruhi daripada kebijakan stabilisasi itu adalah model permintaan agregat dan penawaran agregat itu menunjukkan terjadinya guncangan terhadap ekonomi, sehingga mengarah kepada resesi. Model tersebut juga menunjukkan bagaimana kebijakan moneter dan fiskal dapat mencegah resesi dengan merespon guncangan yang terjadi. Jadi kebijakan itu bisa dalam bentuk kebijakan moneter, itu biasanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Bisa juga dalam bentuk kebijakan fiskal, ini biasanya diatur oleh Menteri Keuangan. Para ekonom menganggap suatu pemborosan bila tidak menggunakan instrumen kebijakan untuk menstabilkan ekonomi ya. Jadi ada pendapat ekonom menganggap boros ya kalau kebijakan stabilisasi ini tidak dilakukan. Tetapi ada ekonom lain bersikap kritis terhadap upaya pemerintah untuk menstabilkan ekonomi ya. Mereka berpendapat seharusnya dilakukan ajalah pendekatan lepas tangan. Jadi biarlah berjalan ekonomi itu apa adanya ya. Tanpa ada dikawal atau di apa istilahnya? Diturut campuri oleh pemerintah ya. Tapi sebagian ekonom melakukan ini tidak bisa ya. Kalau mengarah kepada resesi ya harus dilakukan kebijakan-kebijakan oleh pemerintah. Kebijakan yang diterbitkan atau akan diterbitkan oleh pemerintah biasanya lamban dalam implementasi.
Jadi ada kelambanan ada dibagi dua tipe ya. Pertama bisa kebijakan itu disebut kelambanan dalam, inside leg ya, atau kelambanan luar atau outside leg. Apa perbedaannya? Kelambanan dalam itu adalah antara waktu guncangan terhadap tindakan ekonomi ya. Jadi ada waktu antara guncangan dan terhadap perekonomian dan tindakan kebijakan dalam menanggapinya ya. Karena kelambanan ini muncul karena pembuat kebijakan butuh waktu untuk menyadari ini udah terjadi guncangan, tapi tidak dilakukan kebijakannya. Jadi itu namanya kelambanan dalam ya. Jadi pemerintah masih berpikir dan belum menyadari bahwasan ini udah terjadi guncangan perekonomian. Ada juga kelambanan luar, sudah dibuat kebijakan, tapi kok belum berubah juga perekonomiannya. Nah, misalnya kok belum berubah juga pengaruh pertumbuhan, pendapatan dan kesempatan kerja dan sebagainya ya. Itu namanya kelambanan luar, kelambanan luar. Jadi saya ulangi, kelambanan dalam adalah suatu kebijakan dibuat pada saat waktu yang terlambat ya. Kenapa? Setelah terjadi guncangan baru dilakukan kebijakan. Jadi tidak sadar bahwasanya sudah terjadi guncangan ekonomi. Kalau lambannya dari luar ya, ke dalam lambanan luar itu bahwa kebijakan itu sudah dibuat tapi pengaruhnya belum kelihatan. Kemudian pemerintah juga harus membuat kebijakan stabilisator otomatis ya. Ini adalah untuk mengurangi kelambanan yang terjadi karena kelambanan yang dari dalam ya. Jadi stabilitas otomatis adalah kebijakan yang mendorong atau menekan perekonomian ketika diperlukan tanpa perubahan kebijakan yang disengaja. Misalnya sistem pajak pendapatan, kalau secara otomatis akan menurunkan pajak ketika ekonomi menuju resesi, karena kan orang sedikit sekali kesempatan pertumbuhannya, sehingga penerimaan pajak pun menurun. Begitu juga ketika pembayaran asuransi ya, sudah resesi kan pasti akan banyak terjadi pengeluaran uang ya. Nah, ini adalah jadi stabilisator otomatis itu dipandang sebagai jenis kebijakan fiskal tanpa ada kelambanan dalam. Meramal resesi atau meramal kondisi ke depan itu kadang-kadang sulit juga. Ya, sulit dilakukan ya. Jadi indikator utama dalam serangkaian data yang berfluktuasi pada perekonomian, penurunan besar dalam indikator utama mengisyaratkan bahwa resesi mungkin terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Tetapi kenyataannya tidak terjadi gitu ya. Kita sudah meramal 2023 ini akan sulit ya. Tapi kita masih baik-baik saja dalam kondisi sekarang kan. Belum terasa resesi itu telah terjadi. Padahal di dunia belahan sana sudah mulai orang kelaparan dan sebagainya. Jadi kita meramal kondisi ekonomi sulit, tapi kenyataannya kita baik-baik saja sampai sekarang kan. Mudah-mudahan begitulah seterusnya ya. Karena fundamental ekonomi kita sudah dirancang untuk cukup kuat ya akan menghadapi resesi ya. Resesi ini karena pengalaman terutama apalagi pengalaman COVID kemarin ya, ternyata kita mampu mengatasi perekonomian kita ya, walaupun di tengah-tengah badai COVID ya. Jadi membuat kebijakan berdasarkan peramalan kadang-kadang ya memerlukan secara khusus dan pengalaman yang sangat mumpuni ya dalam meramal ekonomi pada yang akan datang. Mungkin itu saja ya tentang mata kuliah kebijakan stabilisasi ini. Jadi
pembuat kebijakan oportunitis mengambil keuntungan dari kurva Philip yang dapat dieksploitasi untuk menghadapi pemilih yang naik pada masa lalu. Ini menurut Lukas ya. Jadi siklus bisnis politik ya, kadang-kadang ekonomi itu dipengaruhi juga pada kepentingan politik ya. Maka kadang-kadang kebijakan itu apakah sesuai dengan aturan semestinya atau berdasarkan kebijaksanaan. Kalau berdasarkan kebijaksanaan ya semaunya saja ya, dilihatnya kondisi akan susah langsung buat kebijakan ya, tidak dipelajari dengan lebih serius ya, lebih teliti ya. Jadi sebaiknya kebijakan itu adalah sesuai dengan aturannya ya, bukan karena kebijaksanaan. Kalau karena kebijaksanaan itu pastilah ada faktor politik di sana. Mungkin demikian saja penjelasan saya tentang materi kali ini yang kita berbicara tentang kebijakan stabilisasi ya. Makanya kondisi sekarang ini pemerintah sangat mewanti-wanti ya, tentang kondisi ekonomi kita ke depan. Mudah-mudahan kita berhasil keluar. Apalagi tahunnya sekarang akan tahun yang sulit ya, tahun politik istilahnya ya. Mungkin banyak akan terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Sudah masanya resesi, kemudian kita menghadapi tahun politik. Mudah-mudahan bangsa Indonesia bisa keluar dari kondisi yang sulit ini kembali menjadi pemenang ya. Oke, mahasiswa sekalian, silakan baca-baca slide selanjutnya ya. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya di forum diskusi tanya jawab. Demikian saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sehat selalu untuk kita semua.